this might be Halo, saya Nabila Hakim Al-Huda dengan NIM 4123064 dari kelompok 4 yaitu ukuran letak data. Halo, perkenalkan nama saya Al-Zaharia, NIM 401230071. Halo, nama saya Dwi Ayu Landari dengan NIM 401230078. Halo, perkenalkan saya Cantika Henina Jati dengan NIM 401230080. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang ukuran letak data statistik deskriptif dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Singgi Setiawan MM. Menurut definisi dari KBBI, statistik adalah catatan angka dan hasil pengelolaan data. Hasil pengelolaan data sendiri bisa berupa nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, modus, dan masih banyak yang lainnya. Dan apa sih deskriptif itu sendiri? Menurut KBBI, deskriptif sendiri yaitu berupa deskripsi atau menggambarkan apa adanya. Jadi, pengertian statistik deskriptif secara sederhana adalah metode yang berhubungan dengan pengolahan data untuk mendapatkan informasi. Konsep ukuran letak data adalah ukuran untuk melihat letak suatu data dalam sekumpulan data yang sudah ada. Umumnya yang digunakan ada kuartil, desil, dan persentil. Untuk menghitung ukuran letak data tersebut, itu ada dua metode yang digunakan. Yang pertama ada data tunggal atau tidak berkelompok, yang kedua ada data berkelompok. Dalam ukuran letak data tunggal itu cara penghitungannya itu ada tiga. Yang pertama itu kuartil, di mana kuartil merupakan nilai yang membagi 4 bagian sama besar, di mana 4 bagian tersebut dibagi oleh 3 titik letak data, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di sini ada rumus kuartil. Yang pertama, apabila jumlah data ganjil, maka rumus kuartilnya yaitu I sama dengan I dalam kurung N per 1 dibagi 4. Di mana I merupakan nilai kuartil yang dicari. Apabila kuartil 1, maka I-nya merupakan 1, N itu menunjukkan banyaknya data dalam suatu data kuartil. Lalu yang kedua itu ada jumlah data genap yang rumusnya yaitu I sama dengan I dalam kurung N plus 2 dibagi 4, di mana I merupakan kuartil yang ingin dicari. Misalnya kuartil 2, maka I-nya merupakan 2, N merupakan banyaknya data. Yang kedua itu ada desil data tunggal, di mana desil ini merupakan nilai yang membagi serangkaian data menjadi 10 bagian sama besar. Jadi rumus desil ini dirumuskan dengan D sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 10, di mana I merupakan desil yang ingin dicari. Misalnya desil 1, maka I-nya itu 1 dan seterusnya. N merupakan N merupakan banyaknya data dari desil tersebut. Lalu yang ketiga itu ada persentil, di mana persentil merupakan nilai yang membagi serangkaian data menjadi 100 bagian yang sama, di mana persentil ini dirumuskan dengan P sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 100, di mana I merupakan persentil yang ingin dicari, N merupakan banyaknya data. Selanjutnya adalah kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk membagi data menjadi 4 bagian. Datanya sudah harus dikelompokkan. Rumusnya sebagai berikut, di mana N adalah banyak data, I 1, 2, 3, lalu TPGI adalah titik bawah kelas kuartil, P adalah panjang kelas interval, dan FKGI adalah frekuensi kumulatif sebelum GI, dan frekuensi kelas interval yang memuat I adalah FKGI. Selanjutnya adalah desil data kelompok. Desil data kelompok adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk membagi data yang sudah dikelompokkan menjadi 10 bagian. Rumusnya sebagai berikut. Di sini I adalah 1, 2, 3, sampai 9, dan N adalah banyak data. TBDI adalah titik bawah kelas desil, dan P panjang kelas interval.
FKDI adalah frekuensi kumulatif sebelum DI, dan FDI adalah frekuensi kelas interval yang memuat DI. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai persentil data berkelompok. Persentil dapat dikatakan sebagai ukuran per 10 atau dengan kata lain, nilai persentil akan membagi 100 bagian yang sama besar terhadap seluruh data yang sudah diurutkan. Kemudian cara mencari persentil data berkelompok menggunakan rumus berikut, di mana PI adalah persentil ke I, kemudian TP adalah tepi bawah kelas persentil, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dibagi dengan frekuensi kelas persentil, kemudian dikali dengan panjang kelas interval. Berikut adalah beberapa manfaat dari kita belajar statistik deskriptif. Yang pertama ialah memudahkan kita mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Kemudian yang kedua ialah memudahkan interpretasi dalam data. Yang ketiga juga memudahkan kita untuk penyusunan laporan yang informatif dan juga berbasis data. Penggunaan statistika deskriptif memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, menyederhanakan data, yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman. Ayo kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Salam Uin Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan.